Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga kalian semua kabarnya baik-baik saja ya. Tidak ada yang kurang suatu apapun. Nah, Ibu Nadia di sini akan mengajarkan kalian di mata pelajaran IPA kelas 8. Nah, Ibu berharap meskipun kita belajarnya secara online, tapi kalian tetap semangat ya, bahkan harus lebih semangat belajarnya, oke? Kita langsung masuk saja ke materi bab 1, yaitu tentang gerak pada benda. Nah, apa saja yang harus dipelajari pada bab 1 ini? Yang pertama yaitu tentang konsep gerak. Nah, itu pengertian gerak. Apa itu gerak? Nah, kita lihat contohnya nih. Ada dua orang anak. Yang pertama kita namakan putra, lalu dia putri. Nah, ini ada rumah, kemudian ini sekolah. Putra yang awalnya berada di rumah, ini berangkat ke sekolah untuk menemui putri. Nah, putra dikatakan bergerak. Jadi apa itu gerak? Nah, jadi benda itu dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Nah, apa itu titik acuan? Titik acuan adalah posisi benda sebelum benda tersebut bergerak. Nah, pada contoh ini kita misalkan rumah ya, rumah ini sebagai titik acuannya. Nah, jadi putra pergi meninggalkan rumah, yaitu meninggalkan titik acuannya menuju sekolah. Itu jadi berubah posisi si putra itu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada tentang gerak relatif. Nah, jadi gerak itu sifatnya relatif. Apa maksudnya? Nah, kita lihat contohnya. Ini ada anak ya yang sedang mengendarai sepeda. Itu ya. Nah, jika titik acuannya adalah pohon, nih pohon atau misalnya kursi ya yang berada di sekitar mereka, nah maka anak ya si anak ini dapat dikatakan bergerak. Tapi jika titik acuannya adalah sepeda, ya meskipun sepedanya sedang meluncur ya sedang dikendarai oleh anak tersebut, nah jika titik acuannya sepeda, maka anak dikatakan diam atau tidak bergerak karena posisinya tetap ada di sepeda gitu. Ya, jadi kalau bergerak dinyatakan bergerak ketika titik acuannya itu adalah pohon, kursi atau benda-benda lain yang ada di sekitarnya yang dianggap diam. Nah, maka anak dikatakan bergerak. Jadi apa itu gerak relatif? Itu gerak selalu bersifat relatif, artinya gerak bergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Tadi ya, kalau titik acuannya pohon, maka anak dikatakan bergerak, tapi kalau titik acuannya sepeda, maka anak dinyatakan diam. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada gerak semu. Apa itu gerak semu? Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya ketika kalian mengendarai kendaraan. Nah, coba kalian perhatikan di sekitar kamu ya. Sekitar kalian perhatikan misalnya ini ketika kalian masuk terowongan. Nah, ada lampu-lampu terowongan ya di dalamnya. Nah, terlihat lampu-lampu tersebut bergerak ya, seolah-olah terlihat bergerak. Padahal yang bergerak adalah kita ya, kalian yang mengendarai kendaraan. Itu yang ada di dalam kendaraan yang bergerak melewati terowongan, tapi terlihat seolah-olah lampu yang bergerak ya. Kemudian contoh selanjutnya misalnya matahari. Nah, matahari kita tahu ya, matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat. Nah, terlihat seolah-olah yang bergerak adalah matahari. Padahal yang bergerak itu bukan matahari, tapi bumi ya, tapi bumi yang bergerak. Nah, coba kalian ingat lagi materi di kelas 7 yaitu bab tentang tata surya, ada istilah revolusi bumi. Apa itu? Revolusi bumi adalah proses bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Nah, jadi bumilah yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Tapi tampak oleh mata kita, mataharilah yang seolah-olah terlihat bergerak dari timur ke barat. Nah, jadi apa itu gerak semu? Gerak semu adalah keadaan sebuah benda yang sebenarnya diam tetapi tampak seolah-olah bergerak. Nah, jadi tadi ya, lampu dan matahari ya, gerakan lampu dan matahari ini seperti seolah-olah bergerak padahal diam. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.